Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, masih dengan topik yang sama, yaitu mengenai teks deskripsi. Namun, kali ini kita akan mempelajari tentang KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Baik, untuk yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai struktur isi teks deskripsi. Walaupun di pertemuan sebelumnya sudah Ibu berikan materi ini, namun kali ini Ibu ingin menjelaskan tentang materi ini lebih jauh. Apa saja ya struktur isi teks deskripsi? Ayo, simak penjelasan berikut. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi dua bagian, yaitu identifikasi dan deskripsi bagian. Walaupun di buku lain mungkin ada tambahan struktur teks deskripsi, yaitu di bagian ketiga, mungkin ada tambahan bagian berupa penutup atau simpulan. Namun, penutup atau simpulan ini sifatnya opsional. Opsional itu boleh ada, boleh tidak. Jadi, jika kalian menulis sebuah teks deskripsi, minimal sudah memiliki bagian identifikasi dan deskripsi bagian, maka teks deskripsi kalian sudah boleh, sudah betul ya nak ya. Baik, yang pertama, Ibu jelaskan tentang identifikasi. Identifikasi ini berisi pernyataan umum. Pernyataan umum ini bisa berupa penjelasan tentang nama objek, lokasi objek, kemudian juga bisa berupa sejarah lahirnya, makna nama, atau juga bisa berupa penjelasan tentang pernyataan umum tentang objek, ya. Jadi informasi-informasi yang sifatnya umum, pernyataan umum ini nanti letaknya ada di bagian identifikasi, di bagian awal ya, paragraf awal. Kemudian untuk yang kedua ada bagian deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini berisi perincian objek. Jadi objeknya dirinci. Nah, bagaimana cara merinci objek? Itu ada macam-macam caranya ya, tergantung objeknya. Jadi, perincian objek bisa berdasarkan ruang. Yang pertama ya, berdasarkan ruang ini misalnya jika nanti teks deskripsi menjelaskan tentang suatu bangunan misalnya. Nah, nanti bisa kalian rinci bagian depan bangunan tersebut ada apa saja. Misalnya ada halaman, ada taman, ada garasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ke belakang ada bagian dalam ya, bagian dalam bangunan tersebut. Ada ruang tamu misal, atau ruang keluarga, ada kamar, dan lain sebagainya. Kemudian ke bagian belakang, ruang bagian belakang itu biasanya ada kamar mandi, mungkin ada taman lagi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh perincian objek berdasarkan ruang. Yang kedua, perincian objek berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Nah, ini nanti misalnya bisa kalian gunakan saat menulis teks deskripsi tentang seseorang mungkin. Nah, ketika kalian mendeskripsikan tentang seseorang, apa yang bisa kalian deskripsikan tentang bagian-bagian orang tersebut? Misalnya kalian ingin menjelaskan tentang matanya, ingin menjelaskan tentang hidungnya, ingin menjelaskan tentang tinggi badannya, atau sifatnya juga boleh. Nah, yang ketiga, perincian objek berdasarkan proses. Berdasarkan proses ini, misalnya jika nanti kalian menulis teks deskripsi tentang suatu pementasan. Nah, kalian rinci proses bagian awalnya seperti apa, kemudian proses bagian klimaksnya seperti apa, kemudian proses bagian akhirnya seperti apa. Nah, nanti dirinci di bagian ini, ya. Kemudian yang keempat, ada juga perincian objek yang berdasarkan fokus. Fokus ini maksudnya bagian yang hanya kalian sukai saja. Misalnya kalian ingin menjelaskan tentang Pantai Tambak. Nah, Pantai Tambak itu kalian misalnya hanya fokus kepada bagian bibir pantainya. Nah, bagaimana dengan bibir pantainya? Nanti dijelaskan, dirinci. Kemudian kalian ingin menjelaskan tentang
pasir putihnya. Nanti bisa kalian rinci bagaimana pasir putihnya di sana. Nah, atau juga bisa bagian tempat kuliner yang ada di Pantai Tambak tersebut. Nah, ini berdasarkan fokus ya, yaitu bagian yang disukai saja. Nah, ini adalah contoh identifikasi pada teks Makam Bung Karno. Makam Bung Karno adalah satu dari kawasan wisata yang terkenal di Kota Blitar. Makam Bung Karno merupakan kompleks pemakaman pertama Presiden Republik Indonesia, Soekarno. Tempat ini berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno nomor 152, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Memasuki makam ini, Anda akan disambut dengan gapura agung yang menghadap ke selatan. Bentuk gapura menyerupai gapura gentar atau gapura yang terbelah seperti pada Candi Beringin Agung di Mojokerto. Makam Bung Karno dinaungi sebuah bangunan berbentuk joglo. Makam itu diapit oleh makam kedua orang tua beliau. Pada bagian cungkup terdapat kayu berukir dengan motif indah. Nah, bagaimana? Sudah bisa mengidentifikasi anak-anak? Ayo kita coba ya. Pada bagian paragraf yang pertama, ini dinamakan bagian apa? Ya, bagian identifikasi ya, jelas sekali bahwa ini adalah bagian identifikasi karena di sini nanti menjelaskan tentang nama objeknya. Nama objeknya apa? Makam Bung Karno. Kemudian ada juga penjelasan mengenai lokasi. Nah, berarti sudah jelas ya kalau ini paragraf pertama ini merupakan bagian identifikasi. Kemudian bagian paragraf yang kedua adalah bagian deskripsi bagian. Sudah jelas ya bahwa paragraf 2 dan 3 ini adalah paragraf deskripsi bagian. Paragraf kedua menjelaskan tentang gapuro. Nah, untuk yang paragraf ketiga menjelaskan tentang bangunan makam itu sendiri. Ya, sudah bisa ya anak-anak mengidentifikasi? Lanjut untuk materi yang kedua, yaitu mengenai ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Kira-kira bagaimana ciri kebahasaan yang ada pada teks deskripsi? Ayo, pahami penjelasan berikut. Yang pertama, ada penggunaan kata umum dan khusus. Kata umum disebut juga sebagai hipernimi atau hipernim, sedangkan kata khusus bisa disebut hiponimi atau hiponim. Kata umum adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas, sedangkan kata khusus adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih sempit. Nah, ini di tabel ini sudah Ibu berikan contoh. Ini contohnya Ibu ambilkan dari buku siswa. Ada pada bacaan Parangtritis Nan Indah, Ayah Panutanku, Ibu Inspirasiku, dan Si Bagas Kelinciku. Nanti coba kalian baca ya secara keseluruhan 4 teks ini ya. Pada teks Parangtritis Nan Indah terdapat kata umum wisatawan, sedangkan kata khusus dari wisatawan adalah domestik. Ada wisatawan domestik, ada wisatawan asing. Untuk teks yang kedua, Ayah Panutanku, ini terdapat contoh yaitu kata sabar. Sabar ini memiliki kata khusus yaitu tenang. Untuk bacaan yang ketiga yaitu mengenai Ibu Inspirasiku, terdapat kata umum baik. Nah, baik ini masih bisa memiliki kata khusus. Baik itu bisa berupa ramah, lembut. Untuk bacaan yang keempat, Si Bagas Kelinciku, terdapat kata umum manja. Dan kata khusus dari kata umum manja adalah mesra jinab. Yang kedua yaitu ada penggunaan kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan secara terperinci atau detail terhadap suatu objek. Nah, kalau yang tadi kita mempelajari tentang kata umum dan kata khusus, tingkatannya adalah kata. Kata itu bisa berupa subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Nah, kalau pada kalimat tingkatannya minimal kalimat itu harus memiliki subjek dan predikat. Paham ya nak perbedaan antara kata dan kalimat?
Ya, saya lanjutkan ya. Untuk kalimat perincian, contohnya juga terdapat pada Ibu ambilkan dari teks Parangtritis Nan Indah dan Ayah Panutanku. Pada Parangtritis Nan Indah terdapat kalimat pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Nah, memesona di sini masih umum, kemudian bisa dirinci lagi, bisa dijabarkan lagi. Memesona itu seperti apa? Nah, dijabarkan pada kalimat selanjutnya, yaitu bunyinya pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau yang sungguh elok. Untuk contoh yang kedua, yaitu pada teks Ayah Panutanku, terdapat kalimat yang bunyinya, ibu adalah wanita yang sangat baik. Nah, sangat baik ini bisa dirinci lagi, nak. Bisa dicari kalimat perinciannya lagi, ya. Letaknya ada di kalimat setelah kalimat tersebut, yaitu bunyinya, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Selanjutnya, ada penggunaan kalimat dengan pencerapan panca indera. Pencerapan panca indera adalah kalimat yang berkaitan dengan penggunaan indera pada manusia. Di antaranya dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Berikut adalah contoh penggunaan kalimat yang seakan-akan dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Contoh yang pertama ada pada teks Ayahku Panutanku. Contoh kalimat yang seakan dapat dilihat yaitu rambutnya putih beruban, kulit ayahku kuning langsat. Kemudian contoh kalimat yang seolah dapat didengar. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Nah, di sini ada kata logatnya, berarti jelas logatnya agak keras, berarti jelas ya di sini adalah contoh kalimat yang seolah dapat didengar. Kemudian ada contoh kalimat yang seakan dapat dirasakan, yaitu meskipun orang yang mengerikan, ayahku orang yang sabar. Nah, dapat dirasakan ya. Untuk teks yang kedua pada Si Bagas Kelinciku. Contoh kalimat yang seakan dapat dilihat yaitu Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Nah, seolah dapat dilihat ya. Kemudian yang kedua, seakan dapat didengar. Contoh kalimatnya adalah Buk sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kemudian contoh kalimat yang seakan dapat dirasakan yaitu kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Selanjutnya, ada penggunaan pilihan kata dengan emosi kuat. Pilihan kata dengan emosi kuat merupakan penggunaan kata sifat dalam menunjukkan kekhususan emosi, atau bisa juga disebut sebagai kata emotif ya biasanya. Contohnya ada pada teks Parangtritis Nan Indah, yaitu kata sifatnya berupa indah. Nah, kata indah ini memiliki kata dengan emosi kuat, seperti elok, molek, dan permai. Untuk teks yang kedua, yaitu Ayah Panutanku, terdapat kata sifat kuat. Nah, kata emosi kuat dari contoh kata emosi kuat dari kata kuat sendiri adalah tangguh dan perkasa. Untuk contoh teks yang ketiga, yaitu Ibu Inspirasiku, terdapat kata sifat baik. Nah, baik itu memiliki kata emosi dengan emosi kuat. Contohnya adalah tulus, ramah, dan penuh kasih. Kemudian ada teks Si Bagas Kelinciku, terdapat kata sifat bugar. Kata sifat bugar ini memiliki kata dengan emosi kuat seperti sehat, segar. Selanjutnya ada penggunaan majas. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. Jenis majas sebenarnya ada berbagai macam jenis majas ya nak. Ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, dan majas yang lain. Namun kali ini di bab ini Bu Vina hanya ingin menjelaskan tentang majas perbandingan, karena yang sering digunakan dalam teks deskripsi adalah majas perbandingan. Di antaranya majas perbandingan ini ada majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap
layaknya manusia. Contoh kalimatnya yaitu ombak itu berlarian mengejarku. Ada benda mati ombak, kemudian ada yang memiliki sifat seperti manusia, yaitu berlarian. Berarti dia adalah majas personifikasi. Selanjutnya ada majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menyampaikan pesan dalam bentuk ungkapan. Contohnya yaitu pegawai tersebut adalah tangan kanan direktur. Nah, ada ungkapan tangan kanan. Tangan kanan ini maknanya adalah orang kepercayaan. Contoh yang ketiga, ada majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua objek berbeda tetapi dianggap sama dengan pemberian kata sambung perbandingan seperti bagaikan, bak, laksana, seperti, ibarat. Nah, nanti kalau ada kalimat kemudian ada kata perbandingan seperti itu, bagaikan, bak, laksana, seperti, dan ibarat, nah itu berarti nanti asosiasi. Contohnya yaitu kamarnya seperti kapal pecah. Ada kata sambung perbandingan yaitu seperti, kemudian dibandingkan dengan kapal pecah. Maknanya apa kalimat ini? Maknanya adalah kapal pecah itu yaitu berantakan. Majas selanjutnya adalah majas simile. Simile adalah majas yang hampir sama dengan asosiasi, yang menggunakan kata hubung bagaikan, bak, laksana, atau seperti. Namun yang dibandingkan adalah kegiatan. Kalau asosiasi itu yang dibandingkan bisa benda, tapi kalau di simile ini yang dibandingkan adalah kegiatan. Hati-hati, keduanya sama-sama menggunakan kata sambung perbandingan, yaitu bagaikan, bak, laksana, seperti, dan lain sebagainya ya. Untuk contoh dari majas simile adalah kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Anak ayam kehilangan induknya ini adalah kegiatan ya. Maknanya apa? Maknanya adalah kebingungan. Jenis majas perbandingan yang kelima ada hiperbola. Hiperbola yaitu majas yang mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contohnya adalah pada kalimat orang tuanya memeras keringat agar anak itu dapat terus bersekolah. Nah, memeras keringat ya, kelihatannya tidak masuk akal atau berlebihan. Memeras keringat ini artinya adalah bekerja keras. Yang keenam ada majas metonimia, yaitu majas yang membandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Contoh kalimatnya, aku minum aqua. Bukan air mineral ya, tapi aqua. Kadang kalian sering mengucapkannya seperti ini, aku minum aqua. Nah, aqua ini maksudnya adalah air mineral. Untuk contoh majas perbandingan yang ketujuh ada majas alegori. Majas alegori yaitu majas yang membandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Contohnya yaitu suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Nahkoda ini artinya pemimpin keluarga. Nah, paham ya? Berikut adalah contoh penggunaan majas pada 4 teks yang sudah kita baca, yaitu mengenai Parangtritis Nan Indah, Ayah Panutanku, Ibu Inspirasiku, dan Si Bagas Kelinciku. Pada teks Parangtritis Nan Indah ada penggunaan majas personifikasi, yaitu kalimatnya batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak. Nah, ada batu karang kemudian dibandingkan dengan menjaga gempuran ombak. Batu karang di sini adalah benda mati, kemudian dibuat seolah-olah memiliki sifat seperti manusia, yaitu siap menjaga gempuran ombak. Pada teks kedua, Ayah Panutanku, terdapat penggunaan jenis majas asosiasi. Contoh kalimatnya, sepintas ayahku seperti orang India. Nah, terdapat kata seperti ya. Kemudian yang dibandingkan adalah objek. Ayahku dibandingkan dengan orang India. Yang ketiga, yaitu pada teks Ibu Inspirasiku terdapat jenis penggunaan majas asosiasi ya, sama dengan teks kedua. Contoh kalimatnya, mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Nah, ada penggunaan kata banding seperti. Kemudian yang dibandingkan adalah alis tipis dengan semut beriring, objek juga ya. Kemudian yang keempat ada teks Si Bagas Kelinciku, ada penggunaan majas personifikasi.
yaitu pada kalimat telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Di sini yang dimandingkan ada telinganya, benda mati, kemudian dibuat seolah-olah memiliki sifat seperti manusia, yaitu pada kalimat melambai-lambai kalau dia berlari. Sekian untuk pembelajaran hari ini, dan jangan lupa seperti biasa, catat materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini di buku catatan kalian dengan menarik dengan tulisan yang rapi agar nanti kalian bisa bersemangat untuk membacanya ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.